menjelaskan mengenai apa itu brute force. Brute force merupakan upaya yang dilakukan peretas untuk bisa masuk ke dalam suatu sistem dengan cara mencoba-coba kata sandi sampai menemukan kode yang tepat. Metode yang digunakan dalam serangan brute force memang terlihat lebih sederhana dari jenis serangan yang lainnya. Jika pada umumnya peretas menggunakan strategi intelektual, pada serangan ini mereka hanya mencoba merangkai kombinasi karakter yang berbeda sampai menemukan kombinasi yang benar. Brute force dilakukan karena berbagai tujuan seperti mendapatkan kata sandi atau informasi lain yang digunakan untuk mengakses suatu akun atau sistem, mendapatkan kredensial yang nantinya akan dijual ke pihak ketiga, menyamar sebagai pihak akun asli dan mengirim link phishing atau menyebutkan konteks palsu. Nah, untuk karakteristik dari algoritma brute force itu sendiri terbagi menjadi 5, yaitu algoritma brute force umumnya tidak cerdas dan tidak efisien karena dalam penyelesaiannya membutuhkan jumlah langkah yang besar. Kata force lebih mengedepankan tenaga ketimbang otak. Nah, buat yang keduanya, algoritma ini lebih cocok untuk masalah yang berukuran kecil karena sederhana dan implementasinya mudah. Algoritma ini sering digunakan sebagai basis pembanding dengan algoritma yang lebih efisien. Meskipun bukan cerdas yang efisien, hampir semua masalah yang diselesaikan dengan algoritma brute force, bahkan ada masalah yang hanya diselesaikan dengan metode brute force. Contohnya mencari elemen terbesar di dalam senara atau menghitung jumlah n buah bilangan. Karena tidak si algoritma dapat dari pola-pola yang mendasar. Aturan trik-trik yang membantu kita menemukan algoritma lebih cerdas. Nah, untuk cara menghitungnya sendiri ada kita menghitung AN. Fungsi pangkat A, real and integer. Real sendiri menghitung A, N. Deklarasinya I integer, hasil sama real. Algoritmanya hasil for I D1 tunggu. Hasilnya dikali A. Hasil menghitung N bulat tak negatif. Definisi N-nya 1 dikali 2 dikali 3 dikali seterusnya sampai ke N. Jika N sama dengan 0, N besar dari 0 sama dengan 1. Jika N sama dengan algoritma force kebalikan N buah bilangan yaitu 1, 2, 3 sampai bersama fungsi faktorial N integer. Integer menghitung N. Deklarasinya integer, fact atau real, algoritma fact, isi dengan 2, for, isi dengan 1, 2, and 2. Dengan fact, mungkin itu aja yang bisa jelaskan. Selebihnya akan dijelaskan lagi oleh Saudara Rangga. Yang berikutnya yaitu menghitung N. Menghitung N dalam kurung N bilangan bulat tak negatif dalam kurung. Definisi N sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali selanjutnya dikali N. Jika N lebih besar dari 0 sama dengan 1, jika N sama dengan 0. Algoritma brute force kalikan N buah bilangan yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N bersama-sama. Function faktorial dalam kurung N integer dimasukkan ke integer. Lalu dalam kurung kurawa menghitung N, kurung tutup, deklarasi I sama dengan integer, fact sama dengan real, algoritma sama dengan fact, dimasukkan 1 for I, masukkan kembali
fact dikali I, kemudian N return fact. Selanjutnya perkalian matriks. Misalkan C sama dengan A kali B dan elemen-elemen matriks dinyatakan sebagai C, I, J, A, I, J, dan kuadrat I. Di sini ada contoh-contoh rumus-rumusnya. Algoritma brute force, hitung setiap elemen hasil perkalian satu persatu dengan cara mengalihkan dua vektor yang panjangnya N. Prosedur perkalian matriks, di mana input A, B merupakan matriks, inputan N bilangan integer, dan outputnya C yaitu matriks. Mengalihkan matriks A dan B yang berukuran N kali N menghasilkan matriks C yang juga berukuran N kali N. Masukkan sama dengan matriks integer A dan B ukuran matriks N keluaran matriks dari C. Nah, untuk pendeklarasiannya, I, J, K merupakan integer dan untuk algoritmanya for I diisi 1 to N. For J diisi 1 to N dan C, I, J diisi 0. Merupakan inisialisasi penjumlahan. Nah, terus for I merupakan I to N, C, I, J merupakan C, I, J plus A, K kali B, K. Terus N4 menemukan semua faktor dari bilangan bulat N selain dari 1 dan N itu sendiri. Bilangan bulat A adalah faktor dari bilangan bulat B jika A habis membagi B. Algoritma brute force bagian N dengan setiap I sama dengan 2, 3, sampai N kurang. Jika N habis membagi I, maka I adalah faktorial dan N. Kemudian di sini ada prosedur cari faktor input N integer. Mencari faktor dari bilangan bulat N selain 1 dan N itu sendiri. Masukkan N keluaran setiap bilangan menjadi faktor N dicetak. Deklarasi K sama dengan integer. Algoritma K. Lalu inputkan 1 for K2 to N min 1 do. If N mod K sama dengan 0 then write dalam kurung K and if dan selanjutnya N4. Mencari elemen terbesar dalam kurung juga terkecil. Diberikan sebuah himpunan yang beranggotakan N buah bilangan bulat. Bilangan-bilangan bulat tersebut dinyatakan sebagai A1, A2, sampai seterusnya dan hingga AN. Kemudian carilah elemen terbesar di dalam senarai tersebut. Algoritma brute force bandingkan setiap elemen senarai untuk menemukan elemen terbesar. Prosedur cari elemen terbesar dalam kurung input A1, A2, sampai seterusnya AN, integer, output max sama dengan integer. Mencari elemen terbesar di antara elemen A1, A2, sampai AN. Elemen terbesar akan disimpan di dalam max. Masukkan A1 dan A2 serta seterusnya. Keluaran max, terus tutup kurung kurang apa. Deklarasi K sama dengan integer. Algoritma max, inputan A1 for K, masukkan inputan 2 to N do. If AK masukkan inputan max dan max. Masukkan inputan AK dan N4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Arik Paujan. Pencarian beruntun sequential search diberikan sebuah himpunan yang beranggotakan N buah pada bilangan bulat. Bilangan-bilangan bulat tersebut dinyatakan sebagai A1, A2, sampai AN. Algoritma ini akan mencari apakah bilangan X terdapat di dalam himpunan
bilangan bulat tersebut. Jika ditemukan, mengembalikan alamat indeks, jika tidak, mengembalikan nilai negatif. Fungsi sequential search. Input A, array of integer, input X, integer. Nah, mencari X dalam array A, A1, A2. Mengembalikan indeks array jika ditemukan masukannya A1, A2, sampai dengan AN dan X. Keluarannya IDX. Deklarasinya K, IDX, integer. Algoritmanya sendiri adalah IDX diisi dengan 1 dan K diisi dengan 1, while K lebih kecil dari N fact atau X sama dengan do. N while-nya K sama dengan N or K sama dengan X. If AK sama dengan X dan X ditemukan, IDX lebih kecil dari K. Else-nya IDX 0 tidak ditemukan. And if bubble sort merupakan metode yang paling sederhana dalam pengurutan. Diberikan sebuah himpunan bilangan bulat dalam array. Dinyatakan sebagai A1, A2, dan seterusnya sampai dengan AN. Algoritma ini bertugas menurunkan bilangan bulat tersebut dengan membandingkan nilai setiap elemennya. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya, Rangga. Selanjutnya, uji bilangan prima. Algoritma ini bertugas memeriksa suatu bilangan bulat X apakah bisa dibagi dengan bilangan lain atau tidak. Kemudian, jika tidak, mengembalikan nilai true X sebagai bilangan prima. Kemudian, function prima dalam kurung input X integer, masukkan boolean. Selanjutnya, menguji apakah X bilangan prima atau bukan. Masukkan X, keluaran true jika X prima atau false jika X tidak prima. Deklarasi KY integer tes boolean. Algoritma if X lebih besar 2 dan dalam kurung kurawa 1 bukan prima, return false. Else if X sama dengan 2 dan dalam kurung kurawa 2 adalah prima, kasus khusus, return true. Kemudian else Y masukkan dalam kurung X. Kemudian tes masukkan true. While dalam kurung tes and dalam kurung Y lebih dari 2 do. If X mod Y sama dengan 0 then tes masukkan false. Kemudian else Y masukkan Y min 1 and if and while dalam kurung kurawa not test or Y lebih kecil return test and if. Kemudian akan dijelaskan oleh saudara Arik. Nilai polinom. Algoritma ini bertugas untuk menghitung penjumlahan setiap suku polinom X dengan koefisien dan derajat yang sudah ditentukan. Dan ini adalah rumus yang digunakannya, di mana function polinom merupakan inputan T yang merupakan bilangan real, menghitung nilai P X pada X. T koefisien polinom sudah disimpan di dalam A, O, sampai N. Masukkan T, keluaran nilai polinom pada X sama dengan T, di mana pendeklarasiannya I, J merupakan bilangan integer, P, pangkat merupakan bilangan real. Dan untuk algoritmanya, P diisi 0, for I diisi dengan N down to 0. Pangkat diisi 1. For J 1 I. Hitung X 1. Pangkat diisi kali T. And for P diisi Q tambah A I kali pangkat. And for langsung di return P. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila mana masih banyak kekurangan.
Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.